Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa bersyukur atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan hidayah yang Allah limpahkan pada kita semua. Mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang istiqomah dalam keimanan takwa kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para ikutnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW menginformasikan kepada para sahabatnya, dan salah seorang sahabat yang kemudian menginformasikan kembali adalah Sahal bin Sa'ad. An Sahal bin Sa'ad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril alaihi salam faqala li ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'amal ma syi'ta fa innaka majaziyun bi. Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istaghna 'anil nas. Rawahul Baihaqi wa Tirmidzi. Kata Sahal bin Sa'ad, Rasul pernah menginformasikan kepada kami bahwa beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Atani Jibril alaihissalam, aku didatangi oleh Jibril alaihissalam. Faqala li, seraya Jibril menginformasikan dan bertanya kepadaku, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini pesan Jibril kepada Nabi Muhammad, hakikatnya pesan untuk kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, semaumu. Mau berbuat baik silahkan, mau berbuat tidak baik juga silahkan. Tapi kata Jibril, ingat, kamu pasti akan mati. Jibril mengingatkan bahwa dalam hidup ini kita tidak selamanya. Terkadang kita terpesona, bahkan kemudian lalai kepada Allah, seolah-olah hidup akan selama-lamanya. Semua kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka Jibril mengatakan, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kamu hidup, tapi ingat, satu ketika kamu akan mati. Pertanyaannya bukan kapan kita mati. Itu rahasia Allah. Tapi yang harus kita tanya pada diri kita masing-masing adalah, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Andaikan bulan ini, tahun ini, atau tahun depan kita meninggalkan dunia yang fana. Karena ketika datang saatnya kematian itu, tidak bisa diundur atau dimajukan walau hanya satu saat sekalipun.
Al-A'raf ayat ke-34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajalu. Setiap umat, setiap makhluk memiliki batas waktu kehidupan yang disebut dengan ajal. Fa'idza ja'a ajaluhum, maka apabila ajal itu tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur atau dimajukan walau hanya satu saat sekalipun. Jamaah sekalian, Rasul diingatkan oleh Jibril tentang kematian, tentang kehidupan. Bahwa kita hidup di dunia, hakikatnya sudah ditentukan berapa waktu umur kita hidup di dunia. Ketika ditiupkan ke dalam jasad kita, Allah sudah memberikan batasan. Ada yang usianya 70, 60, 50, 75, dan seterusnya. Sadar ataupun tidak, setiap hari hakikatnya jatah hidup kita semakin berkurang. Yang ujung-ujungnya akan sampai kepada batas terakhir kehidupan kita. Itulah ajal. Kapan? Wallahu a'lam. Yang penting adalah persiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih abadi. Bekal yang paling baik untuk kehidupan yang lebih abadi adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma huwa takwa? Takwa itu bisa diartikan artinya takut. Min khasyatillah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan menjauh, tapi dekatkan diri kepada Allah. Takwa juga bisa berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa juga bisa berarti hati-hati. Umar bin Khattab pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, apa makna takwa dalam surat Al-Hasr ke-18 itu? Umar mengatakan, takwa itu saudara-saudaraku, jika Anda ingin melalui suatu jalan, di jalan itu banyak duri, banyak kerikil tajam. Kemudian bagaimana Anda akan melalui jalan tersebut? Para sahabat menjawab, kami akan berjalan dengan penuh kehati-hatian supaya tidak terkena kerikil tajam. Kata Umar, itulah takwa, hati-hati. Karena dalam kehidupan ini banyak kerikil tajam, banyak ranjau yang ditebarkan oleh iblis dan pengikutnya syaitan. Ranjaunya itu, kerikil tajamnya itu berupa kesombongan. Iblis adalah makhluk yang paling sombong yang Allah kecam di dalam Al-Quran. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dialah makhluk yang paling sombong dan dialah makhluk yang ingkar kepada Allah. Dan iblis sudah berjanji akan menipu daya manusia dengan berbagai tipu dayanya. Di antaranya kesombongan, kemusyrikan, kemunafikan, kejahilan, kezaliman. Itu semua adalah jebakan-jebakan iblis agar manusia tidak bertakwa. Dengan tidak bertakwa, maka akan menjadi pengikutnya. Yang kedua, kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Muhammad, cintailah apa yang kamu suka. Tapi kamu harus ingat, suatu ketika kamu akan berpisah dengan yang kamu suka itu. Kita boleh mencintai harta, tidak dilarang. Kita boleh mencintai jabatan, tidak dilarang. Kita boleh mencintai keluarga, juga tidak dilarang.
Yang tidak boleh itu adalah mencintai sesuatu secara berlebihan. Cinta harta berlebihan akan menjadi kikir, pelit, bakhil, bahkan mungkin sombong. Korun diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah. Awalnya dia adalah orang yang miskin. Minta tolong sana Nabi Musa, Musa doakan aku supaya aku jadi orang kaya. Nabi Musa merasa kasihan kepada Korun, didoakanlah. Diberilah hadiah oleh Nabi Musa. Diolah oleh Korun. Jadilah dia pebisnis yang sukses. Harta kekayaannya numpuk. Kunci gudangnya saya tidak bisa dibawa oleh manusia. Harus pakai alat transportasi. Apakah dia tetap bertakwa? Rupanya karena kekayaannya itu dia menjadi ingkar kepada Allah. Karena keingkarannya itu Allah pisahkan dia. Dia meninggalkan dunia ini, masuk ke dalam perut bumi beserta harta kekayaannya itu. Harta yang kita cari, peras keringat banting tulang, bahkan terkadang yang haram pun kita labrak saja. Satu ketika harta itu akan ditinggal. Jabatan yang kita kejar mati-matian, sikut kiri, sikut kanan. Satu ketika kita akan pensiun, atau juga kita akan meninggal lebih dahulu. Maka kata Rasulullah, cinta yang abadi adalah cinta kepada Allah. Suatu saat seorang pemuda bertanya di Madinah kepada Rasul, "Ya Rasul, mata saat? Ya Rasul, kapan kiamat datang?" Itu pertanyaan yang luar biasa. Anak muda tanya kiamat. Kata Rasul, "Ma hibta fis sa'ah?" Apa nak yang sudah kau persiapkan kalau kiamat mau datang? Anak muda ini menjawab dengan tegas, "Ahdaqtu afsir minas shalah, wa afsir minas shaum, wa afsir minas shadaqah." Bagus kata Rasul. Saya sudah memperbaguskan sholat, sedekah, puasa. Tapi kata anak muda ini, "Walakini ahbabtullaha wa rasulah." Tapi bukan itu ya Rasul menjadi tanggungan saya, menjadi andalan saya menghadapi kiamat. Tapi apa? Aku mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Rasul tersenyum seraya mengatakan, "Anta ma'man ahbabta fis sa'ah." Engkau akan bersama apa yang kau cintai nanti di hari kiamat. Karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan bersama dengan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, wa'amal masyita fa'innaka majajiyun bi. Muhammad, silahkan kamu berbuat apa yang kamu mau. Tapi kamu harus sadar, setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada balasannya. Kita berbuat baik, balasannya baik. Kita berbuat buruk pun juga balasannya buruk. Bukankah Allah sudah janjikan dalam surat Al-Zalzalah? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil, Allah akan tampakkan balasannya. Pun juga siapa yang berbuat keburukan walaupun kecil, Allah akan tampakkan balasannya. Jemaah sekalian, apa yang bisa kita sembunyikan dari pandangan Allah? Kita bisa berbohong kepada manusia. Kita bisa menipu manusia. Kita bisa mengumpet, tutup. Tidak boleh ada yang tahu. Bisakah ditutupi dari pandangan Allah? Tidak. Karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jangankan yang sudah dilakukan, baru terbaris dalam hati pun Allah sudah tahu. Tidak ada tempat bersembunyi di dunia ini dari pandangan Allah. Jangan merasa aman tidak kena KPK. Jangan merasa aman tidak kena Kejaksaan Agung.
tidak kena oleh polisi. Pengadilan Allah lebih adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Enggak ada yang lewat dari Allah. Pengadilan Allah lebih adil. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Yang buruk pun akan dibalas dengan keburukan. Kalau kita sadar itu, terus ngapa kita berbuat buruk? Karena semua akan dibalas oleh Allah. Wa'mal masyita fa'innaka majaziyun bi. Silahkan kamu berbuat semena-mena. Tapi kamu harus ingat, satu ketika kamu akan dibalas atas perbuatanmu itu. Tidak di dunia, di akhirat pembalasan Allah lebih sadis. Yang keempat kata Rasul, aku dipesan oleh Jibril. Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail. Wahai Muhammad, kemuliaan orang yang beriman terletak pada rajin dan tidaknya sholat tahajud. Jadi bahasa kitanya, kalau ingin hidup mulia, gemarkan tahajud. Afdhalu sholat ba'da sholatul faridah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Satu-satunya sholat sunnah yang tersurat di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat ke-79 adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayab'atsaka maqama mahmudan. Hendaklah di sebagian malam kalian bangun untuk melakukan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan dengan tahajud itu nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang terpuji. Kata maqama mahmudan dalam ayat ini, para ahli tafsir memahami dengan al-jannah. Jadi orang yang gemar tahajud, al-jannah tempatnya. Dan itu juga dijelaskan oleh Rasulullah. Di saat Rasulullah pidato di hadapan masyarakat Madinah, beliau mengatakan, ada 4 amalan yang bisa menghantarkan orang ini masuk surga dengan selamat. Ayuhan nas, wahai masyarakat Madinah, absus salam, tebarkan kedamaian di tengah masyarakat. Ucapkan salam setiap kali bertemu dengan sesama muslim. Wa mut'imut ta'am, beri makan kepada mereka yang lapar. Jadilah orang yang dermawan, suka membantu sesama, menolong sesama. Wasilul arham, jalin hubungan silaturahmi, hubungan kasih sayang, hablum minanas. Terakhir kata Rasul apa? Wasallu bil lail wan nasum niyam, dan sholat tahajudlah di waktu malam, di saat orang lain kebanyakan sedang tertidur pulas. Apa balasannya kata Rasul? Tadkhulul jannata bisalam, maka Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga dengan selamat tanpa transit di dalam neraka. Tahajud, kalau ingin mulia, gemarkan tahajud. Terakhir kata Rasulullah, wa'izzuhu istaghnahu annin nas. Orang yang terhormat bukan orang yang kaya, bukan orang yang kuat, bukan jabatannya tinggi, tapi orang yang terhormat menurut Rasul adalah orang yang tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada manusia. Hanya kepada Allah saja. Fir'aun punya anak buah begitu banyak. Panglima perangnya gagah berani. Menteri-menterinya hebat-hebat. Tapi dia nunduk sama Fir'aun. Karena bergantung kepada manusia. Sehebat-hebatnya manusia akan berakhir. Fir'aun yang mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Tuhan Musa sudah aku bunuh. Tapi ujungnya apa? Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan merah. Tuhan mati.
Tuhan Fir'aun mati. Akhirnya para pengikutnya nggak punya pegangan lagi karena gantungannya manusia. Di dalam hidup ini tidak perlu kita menggantungkan hidup kepada manusia karena manusia itu sifatnya temporer. Hari ini dia jadi pejabat tinggi, besok pensiun. Hari ini jadi orang kaya, beberapa tahun kemudian bisa jadi miskin. Hari ini jadi direktur, bisa jadi setelah itu pensiun. Kalau sudah pensiun, sudah tidak punya apa-apa. Maka bergantunglah hidup itu hanya kepada Allah. Maka dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah kita selalu mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami menggantungkan hidup. Allahu Somad, Allah tempat bergantung segala makhluk. 5 hal yang Rasul menerima dari Jibril hakikatnya untuk kita. Hiduplah, tapi kamu ingat, kamu akan mati. Cintailah sesuatu yang kamu suka, tapi harus ingat satu ketika akan berpisah. Berbuatlah semaumu, tapi kamu harus ingat, setiap perbuatan akan mendapat balasan. Orang yang mau mulia karena tahajud, dirikanlah tahajud. Dan orang yang hebat, orang yang terhormat adalah orang yang tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia, tapi pahamnya kepada Allah. Mudah-mudahan pesan 5 ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.